Aroma tanah basah dan bunga Kamboja sore itu masih melekat di tanganku. Ibuku baru saja dimakamkan. Tapi bahkan sebelum tanah makamnya mengering, mereka sudah membicarakan taman, gazebo, dan sertifikat rumah. Mereka pikir aku rapuh. Mereka pikir air mataku adalah tanda kelemahan. Mereka tidak tahu, senyum tipis yang kuberikan di ambang pintu rumah itu adalah awal dari kehancuran mereka. Karena ibuku tidak meninggalkan harta. Ia meninggalkan rencana keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang layu bercampur di udara sore itu terasa berat mengisi rongga paru-paru Atika. Gumpalan tanah merah terakhir baru saja menutup liang lahat menjadi segel akhir antara dunianya dan dunia tempat ibunya, Suci, kini berbaring dalam keabadian. Pandangan Atika nanar terpaku pada papan nisan kayu yang masih baru. Ia menunduk, membiarkan jemarinya menyentuh gundukan tanah yang lembab. Di sisinya, Firman berdeham pelan, sinyal ketidaksabaran. Di sebelah Firman berdiri Ibu Sari, ibu mertuanya, yang wajahnya tampak bosan. Atika, sudah sore, sebaiknya kita pulang. Suara Firman memecah lamunan Atika, ada nada perintah yang kentara. Ia mengangguk pelan, sangat pelan. Ibu, Atika janji, bisiknya dalam hati, janji yang memberinya kekuatan aneh untuk menegakkan punggungnya yang terasa ringkih. Perjalanan pulang terasa sunyi bagi Atika, namun bising bagi sepasang ibu dan anak di sampingnya. Samar-samar, ia mendengar percakapan mereka dari kursi depan. Pekarangan belakangnya luas sekali. Ya, Bu. Bisa dibuat taman kecil atau mungkin kolam ikan, kata Firman. Jangan kolam ikan, Firman. Merepotkan. Lebih baik dibangun gazebo. Nanti teman-teman arisan ibu bisa kumpul di sana, sahut Ibu Sari sambil mengipasi wajahnya. Hati Atika terasa seperti diremas. Tanah makam ibunya bahkan belum kering. Namun mereka sudah merencanakan akan mengubah rumah itu sesuai selera mereka. Semua kenangan itu seolah akan digusur oleh keserakahan dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Atika memalingkan wajah ke jendela, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah bergaya klasik itu. Saat tangan Atika terulur untuk membuka gerbang, tangan Firman menahannya. Firman tidak tersenyum. Ibu Sari berdiri di belakang Firman, melipat tangan di dada dengan ekspresi angkuh. Atika, dengarkan aku baik-baik. Kami akan pindah ke sini. Kamu bisa pindahkan barang-barang ibumu yang tidak perlu ke gudang. Napas Atika tercekat. Ini rumah peninggalan ibuku, Firman desis Atika. Aku tidak meminta persetujuanmu, Atika. Aku memberitahumu, katanya dingin. Lalu ia mengucapkan kalimat pamungkas, mulai hari ini, aku akan tinggal di sini bersama ibuku. Kalau kamu tidak setuju, kita cerai. Ancaman itu menggantung di udara. Mereka yakin Atika yang rapuh akan langsung tunduk. Ibu Sari bahkan sudah tersenyum penuh kemenangan. Namun, reaksi Atika di luar dugaan mereka. Air mata yang tadi menggenang di pelupuk matanya, seolah mengering begitu saja. Ia mengangkat wajahnya yang sembab, menatap lurus ke mata Firman, lalu beralih ke Ibu Sari. Lalu sebuah perubahan aneh terjadi di wajah Atika. Di antara sisa-sisa kesedihan, di sudut bibirnya yang pucat terbit sebuah senyuman. Bukan senyum bahagia, bukan pula senyum sedih. Itu adalah senyuman tipis yang ganjil. Sebuah senyuman yang menyimpan rahasia. Senyum itu adalah awal dari sebuah pembalasan yang telah dirancang dengan cermat di balik bantal empuk sebuah ranjang pesakitan. 3 bulan sebelumnya, kondisi kesehatan Ibu Suci menurun drastis. Kamarnya yang dulu selalu wangi kini tergantikan oleh bau obat-obatan. Namun di tengah tubuhnya yang semakin rapuh, sorot mata Ibu Suci tidak pernah kehilangan ketajamannya. Dari atas ranjangnya, ia mengamati semua sandiwara yang dimainkan oleh menantu dan besannya dengan kejernihan seorang penonton teater. Firman datang dengan alasan menanyakan kabar,
Namun ujung-ujungnya selalu membahas tentang kesulitan bisnisnya dan mencoba menjaminkan sertifikat rumah. Ibu Sari selalu memuji-muji perabotan, mengeluhkan betapa sayangnya kalau tak ada yang merawat. Ibu lihat sendiri kan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi ibu. Atika berbisik kesal. Ibu Suci tersenyum lembut. Sabar, nak. Orang serakah harus dilawan dengan kecerdasan. Amarahmu hanya akan membuat mereka semakin lihai bersandiwara. Justru karena ibu tahu watak suamimu dan mertuamu, ibu sudah siapkan segalanya, jawab Ibu Suci. Mereka hanya mengincar harta. Ibu sudah siapkan hadiah perpisahan untuk mereka. Hadiah yang setimpal dengan keserakahan mereka. Ibu Suci lalu menunjuk arah laci di meja nakasnya. Atika membuka laci dan menemukan sebuah kotak kayu kecil berisi sebuah kunci mungil berwarna perak dengan ukiran bunga yang rumit. Simpan kunci itu baik-baik. Itu kunci menuju keadilan kita. Ibunya kemudian memberikan sebuah buku catatan bersampul kulit coklat. Di halaman terakhir buku ini ada sebuah nama dan nomor telepon. Jangan hubungi dia sekarang. Sampai hari di mana mereka berdua menunjukkan warna asli mereka di depan pintu rumah ini setelah ibu tiada. Saat mereka dengan congkak mencoba mengambil apa yang bukan hak mereka, saat itulah waktunya. Kau akan tahu saatnya tiba. Firman mendorong bahu Atika ke samping dan melangkah melewati ambang pintu. Ayo, Bu, masuklah. Anggap saja rumah sendiri, katanya. Ibu Sari tersenyum lebar, senyum kemenangan, dan langsung memindai setiap sudut ruang tamu. Warnanya terlalu gelap. Nanti kita cat ulang saja dengan warna krem gading, gumamnya. Atika tidak bergerak dari tempatnya. Ia berjalan perlahan menuju sebuah kursi goyang rotan di sudut ruang tengah. Ia duduk di kursi itu, membiarkan kayu rotan yang berderit pelan menyanyikan lagu kenangan. Firman sibuk mencari sertifikat di ruang kerja. Atika melirik jam dinding antik. Pukul 1.45. Tepat 5 menit sejak ultimatum Firman dilontarkan. Ia menarik napas dalam-dalam. 1 jam. Ia harus menunggu selama 1 jam. 1 jam untuk memberi mereka cukup tali untuk menggantung diri mereka sendiri. Pukul 2.54. 1 menit lagi. Suara-suara di rumah itu menjadi musik latar yang menyakitkan. Suara laci yang dibuka kasar, suara decak kagum dan kritik Ibu Sari, dan tawa mereka saat menertawakan foto-foto lama. Firman keluar dari ruang kerja dengan wajah masam. Aku tidak menemukan sertifikatnya, Bu. Sudah, jangan khawatir, nanti juga ketemu. Cepat atau lambat, semuanya akan jadi milik kita. Mereka berbicara seolah Atika tuli. Atika hanya menunduk. Ketenangan seorang eksekutor yang sedang menunggu waktu yang tepat. Tepat saat jarum panjang jam dinding itu menyentuh angka 12, menunjukkan pukul 2.55, Atika berhenti mengayunkan kursi goyangnya. Ia bangkit berdiri. Punggungnya tegak. Ia berjalan menuju kamar ibunya. Ia masuk ke dalam kamar dan langsung menguncinya dari dalam. Bunyi, klik, dari slot kunci terdengar nyaring di keheningan rumah. Di dalam kamar, Atika tidak membuang waktu. Ia berjalan menuju ranjang ibunya, berlutut di sampingnya dan tangannya meraba-raba bagian bawah dipan kayu. Jemarinya menemukan sebuah tonjolan kecil yang hampir tak terasa. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan dan sebuah kompartemen rahasia terbuka. Di dalamnya terbungkus kain bludru hitam, ada ponsel model lama dan buku catatan bersampul kulit coklat. Atika mengambil ponsel itu, menyalakannya. Layar kecil itu menyala terang. Ibunya telah mempersiapkan segalanya. Ia membuka halaman terakhir buku itu. Nama Bapak Wijoyo dan nomor teleponnya tertera dengan jelas. Jantungnya berdebar kencang saat jarinya melayang di atas tombol panggil. Panggilan itu diangkat. Pak, ini Atika, putri Ibu Suci. Suara bariton yang tenang terdengar. Saya sudah menunggu kabar dari Anda. Dengan keyakinan yang kini membuncah, ia mengucapkan kalimat keramat yang telah dihafalnya. Sudah waktunya, katanya. Laksanakan sesuai rencana Ibu. Tepat saat Atika membuka kunci pintu kamarnya, bunyi kliknya menarik perhatian Firman dan Ibu Sari. Mereka langsung menoleh. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tengah. Lalu, sebuah gaung panjang yang monoton mulai terdengar dari kejauhan. Gaung itu semakin mendekat, semakin keras,
semakin jelas. Raungan 2 atau 3 sirine saling bersahutan. "Kenapa suaranya makin dekat?" tanya Firman. Lalu tepat saat mencapai puncaknya, semua sirine itu mati serentak. Detik berikutnya, cahaya biru dan merah yang berputar-putar mulai menyapu dinding ruang tengah. Dari jendela, mereka bisa melihat dengan jelas, 2 mobil patroli polisi dan sebuah sedan hitam legam telah berhenti rapat di depan gerbang rumah. "Polisi," desis Ibu Sari. Wajah Firman memerah karena amarah. "Jadi ini maumu? Kamu nekat ya? Kamu memanggil polisi karena masalah keluarga?" hardiknya. Firman memutarkan pintu dan membukanya. Di hadapannya berdiri 3 orang. Seorang inspektur polisi, seorang polisi muda, dan seorang pria parubaya berpenampilan necis dalam setelan jas mahal. Wajah pria berjas itu tenang dan sorot matanya tajam. "Dialah Pak Wijoyo." Inspektur itu tidak membuang waktu. "Kami ingin berbicara dengan Bapak Firman Hadinata dan Ibu Sari Wulandari." Jantung Firman dan Ibu Sari serasa mencelos. Ini bukan kunjungan biasa. Inspektur itu menatap mereka bergantian sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang menjadi awal dari mimpi buruk mereka. "Kami dari Satuan Reserse Kriminal. Kami di sini untuk meminta keterangan dari Anda berdua sehubungan dengan adanya laporan resmi atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen." Dunia Firman dan Ibu Sari seolah runtuh dalam sekejap. Ini adalah laporan tindak pidana serius yang telah disiapkan dengan cermat oleh klien saya. Beliau almarhumah Ibu Suci adalah pelapornya, jelas Pak Wijoyo. Ia menatap lukisan pemandangan sawah yang besar di dinding. Semua bukti utama disimpan dengan aman oleh almarhumah sendiri. Semuanya ada di dalam brankas baja yang tersembunyi di balik lukisan itu. Atika melangkah maju. Ia merogoh ke dalam saku bajunya dan mengeluarkan kunci perak mungil ibunya. Dengan tarikan napas dalam, ia memutar kunci itu ke kanan. Terdengar serangkaian bunyi klik mekanis yang berat. Atika menarik gagang pintu yang dingin itu. Pintu baja itu terbuka, mengungkapkan isi di dalamnya, map dokumen tebal, sebuah buku harian bersampul kulit, dan sebuah perekam suara digital. Pak Wijoyo mengenakan sarung tangan lateks dan mulai mengeluarkan isi brankas itu satu persatu. Map pertama, transaksi keuangan. Di sini almarhumah telah menandai setiap penarikan tunai dalam jumlah besar yang selalu bertepatan dengan tanggal di mana perusahaan Bapak mengalami kesulitan likuiditas. Jelasnya kepada Firman yang wajahnya berubah seputih kertas. Ia mengambil map kedua. Dokumen aset. Di sampingnya, Ibu Suci telah melampirkan surat pernyataan dari Pegadaian bahwa transaksi yang dibawa Ibu Sari terbukti palsu. Lalu ia mengangkat buku harian itu. Dan ini catatan pribadi almarhumah, saksi bisu dari semua tekanan batin yang beliau alami. Ia membacakan entry tentang ancaman Firman dan Ibu Sari. "Aku harus kuat. Rencana ini harus berhasil demi melindungi Atika." "Omong kosong. Bukti apalagi yang kalian punya? Semua ini rekayasa," teriak Ibu Sari histeris. "Saksi mata yang saya maksud tidak punya mulut untuk berbohong dan tidak punya hati untuk memihak. Saksi itu adalah teknologi," kata Pak Wijoyo. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, menunjuk ke arah jam dinding tua. "Atas permintaan beliau, kami memasang beberapa kamera dan mikrofon beresolusi tinggi di titik-titik strategis di seluruh rumah ini. Di dalam jam itu, di dalam detektor asap di langit-langit dapur, bahkan di dalam sebuah hiasan patung kecil di ruang kerja. Semuanya merekam dan diunggah ke server cloud yang aman." Wajah Firman dan Ibu Sari berubah dari pucat menjadi hijau. Setiap pertengkaran, setiap bisikan licik, setiap hinaan, ternyata memiliki penonton. Panggilan telepon dari Bu Atika 1 jam yang lalu adalah sinyal yang telah disepakati bahwa Anda berdua telah masuk ke dalam perangkap, Pak Wijoyo menyimpulkan. Sang inspektur memutar video singkat yang menunjukkan Ibu Sari meminta kartu ATM Ibu Suci dengan nada manis, lalu berbisik mengancam. Video lain menunjukkan Firman berlatih memalsukan tanda tangan. Itulah titik kehancuran total mereka. "Kamu ini semua karena kamu. Kamu menjebak kami. Kamu tidak punya hati," teriak Firman. Tuduhan terakhir itu menyentuh saklar di dalam diri Atika. Ia mengambil satu langkah maju. "Kamu berani bicara soal hati kepadaku, Firman?" Suaranya rendah, tajam. "Di mana hatimu saat ibu terbaring tak berdaya? Sementara kamu sibuk membahas harga jual rumah ini?"
Kalian berdua, kalian menggunakan aku sebagai senjata untuk menyiksa ibuku. Semua rasa sakit Atika meledak keluar. Ini bukan jebakanku. Ini adalah keadilan yang ibuku siapkan untuk dirinya sendiri. Ini adalah karma. Ini adalah warisan terakhir yang paling setimpal dari Ibu Suci untuk kalian berdua. Sang inspektur memberi isyarat kepada kedua anak buahnya. Bawa mereka. Dua orang polisi bergerak maju. Klik. Bunyi dingin borgol yang terkunci di pergelangan tangan Ibu Sari terdengar begitu nyaring. Disusul dengan bunyi klik kedua saat tangan Firman diborgol. Firman menunduk dalam-dalam, tak berani menatap Atika. Ibu Sari, sebaliknya terus berteriak dan meronta saat digiring keluar rumah. Saat petugas hendak memasukkan Ibu Sari ke dalam mobil patroli, wanita itu membalikan badan dengan paksa, menatap Atika yang berdiri di ambang pintu. Kamu akan menyesal, Atika, teriaknya dengan suara serak. Kamu akan hidup sendirian selamanya di rumah besar itu seperti orang gila. Terkutuklah kau. Pintu mobil dibanting menutup memotong umpatan terakhirnya. Sirine kembali meraung, kali ini menjauh membawa serta dua sosok serakah itu. Atika duduk di sofa. Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui, lanjut Pak Wijoyo, mengeluarkan dokumen tebal yang dijilid rapi. Mengenai wasiat terakhir Ibu Suci. Beliau tidak ingin warisannya hanya menjadi berkah, tapi juga menjadi pelindung bagi Anda. Ibu Suci telah merevisi surat wasiatnya, mewariskan rumah ini beserta sebagian besar aset finansialnya kepada sebuah yayasan yang baru beliau dirikan, Yayasan Suci Mengabdi. Tujuan utama yayasan ini adalah untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi para lansia yang menjadi korban penelantaran atau eksploitasi finansial oleh keluarga mereka sendiri. Hati Atika bergetar. Ibu Suci menunjuk Atika sebagai ketua dewan pengurusnya. Ini adalah sebuah warisan yang jauh lebih besar dari sekadar rumah dan uang. Ini adalah sebuah tujuan, sebuah misi, sebuah cara untuk menjaga api semangat ibunya tetap menyala. Atika menerima amplop berwarna krem yang tersegel. Ia duduk sendirian di kursi goyang rotan ibunya dan membuka surat itu. Atika tercinta. Jika kau membaca surat ini, berarti jaring kita telah ditarik dan keadilan telah menemukan jalannya. Ibu sangat bangga padamu. Sendirian bukan berarti kesepian. Terkadang sendirian adalah awal dari kebebasan sejati. Ibu Suci meminta Atika untuk memaafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena hati Atika pantas mendapatkan kedamaian. Rumah ini sekarang adalah panggungmu. Bukan lagi panggung sandiwara keserakahan, tapi panggung kebaikan. Jadilah suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. Air mata membasahi pipi Atika, tapi kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata haru, cinta, dan kelegaan. Warisan ibunya bukanlah harta, melainkan kekuatan, kecerdasan, dan sebuah tujuan hidup yang baru. 2 tahun telah berlalu. Rumah peninggalan Ibu Suci tidak lagi terasa kosong. Di sayap kanan bangunan utama, sebuah paviliun modern dengan dinding kaca telah dibangun. Yayasan Suci Mengabdi. Di dalam paviliun itu, Atika duduk di ruang konseling yang nyaman mendengarkan dengan penuh perhatian seorang pria tua, Pak Budi, yang menjadi korban penipuan oleh anak-anaknya. Bapak tenang saja, kata Atika lembut namun tegas. Kami di sini untuk membantu. Ia menekan tombol interkom. Reza, kepala divisi hukum yayasan, masuk. Hubungan mereka tumbuh secara alami, dibangun di atas fondasi kemitraan dan tujuan yang sama. Kasus Pak Budi tadi membuatku kembali teringat pada ibumu, kata Reza. Beliau pasti sangat bangga melihat apa yang telah kau bangun di sini. Atika tersenyum. Aku hanya melanjutkan apa yang sudah beliau mulai. Di akhir pekan, Atika melakukan ritual rutinnya. Ia pergi ke pemakaman, membawa seikat bunga lili putih kesukaan ibunya. Ia membersihkan nisan marmer ibunya. Di atas nisan itu, di bawah nama Ibu Suci, Atika telah menambahkan sebuah kalimat, cahaya yang tak pernah padam. Ia berjongkok mengelus batu nisan itu. Halo, Ibu. Ada banyak yang ingin Atika ceritakan. Yayasan berjalan lancar. Bu, kemarin kami baru saja memenangkan kasus Pak Budi. Rumah kita sekarang ramai. Atika berhenti sejenak. Oh, iya, ada Reza, Bu. Dia pengacara yang baik,
hatinya tulus. Kami sedang mencoba untuk saling mengenal lebih jauh. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah memberiku warisan terindah, yaitu tujuan hidup. Aku tidak akan pernah sendirian lagi karena cahaya ibu akan selalu menuntun jalanku. Saat ia membalikkan badan, ia melihat mobil Reza sudah menunggunya di kejauhan, tersenyum hangat. Atika membalas senyuman itu, berjalan menuju fajar baru yang tak akan pernah berakhir. Setahun setelah kasus Pak Budi, Yayasan Suci Mengabdi merayakan ulang tahun ketiganya. Paviliun kaca itu dipenuhi para lansia yang telah mereka bantu, aktivis hukum, staf yayasan, dan para donatur. Atika berdiri di mimbar yang dihiasi bunga lili putih, mengenakan setelan blazer modern berwarna gading, aura kepemimpinan memancar darinya. Ia menceritakan kisah Ibu Suci, mengubah kesedihan menjadi inspirasi kolektif. Ia mengumumkan peluncuran program pendampingan psikologis baru untuk korban eksploitasi. Di antara tepuk tangan yang riuh, mata Atika bertemu dengan Reza. Pria itu berdiri di barisan depan, matanya penuh kebanggaan yang tulus. Ia tidak melihatnya sebagai wanita yang rapuh. Ia melihatnya sebagai arsitek keadilan dan penerus visi mendiang ibunya. Atika tersenyum, senyum yang lepas dan bahagia, jauh berbeda dari senyum ganjil yang pernah ia berikan kepada Firman di ambang pintu rumah 3 tahun lalu. Senyum ini adalah senyum kemenangan hidup yang sejati. Malam itu, setelah acara perayaan selesai, Atika dan Reza berjalan melintasi taman belakang yang diterangi lampu temaram. Aroma melati dan Kamboja yang baru mekar memenuhi udara. Mereka berhenti di dekat kursi goyang rotan peninggalan Ibu Suci yang kini diletakkan di teras taman, di bawah naungan pohon Kamboja. Reza berbalik, menggenggam tangan Atika dengan lembut. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang tulus. 3 tahun lalu, di tempat ini, kamu memulai sebuah keadilan. Katanya, suaranya pelan dan penuh emosi. Aku ingin menemanimu melanjutkan misi ini, Atika. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai keluarga. Ia tidak mengeluarkan cincin mewah, melainkan sebuah kunci kuningan kecil berukiran sederhana. Ini adalah kunci rumahku, Atika. Bukan harta, tapi fondasi kepercayaan yang akan kita bangun bersama. Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku, selamanya? Air mata kebahagiaan menggenangi mata Atika. Ia melihat masa depan yang dibangun atas kemitraan yang setara, bukan sandiwara. Ya, Reza, bisiknya, menggenggam kunci itu erat, simbol dari babak baru kehidupannya. 3 bulan setelah Atika dan Reza mengikat janji, sebuah surat resmi terakhir tiba. Bukan lagi surat keluh kesah dari penjara, melainkan dokumen berkop pengadilan negeri. Isinya mengkonfirmasi vonis final Firman dan Ibu Sari, serta berakhirnya segala urusan hukum yang terkait dengan warisan Ibu Suci. Babak itu benar-benar telah selesai. Atika membaca surat itu di ruang kerja ibunya, yang kini berfungsi sebagai kantor pribadinya. Ia merasakan ketenangan yang absolut. Ia mengambil map kasus tebal yang berisi semua bukti yang dikumpulkan Ibu Suci, sebuah catatan sejarah yang menyakitkan namun kini menjadi tidak relevan. Ia menutup map itu, lalu berjalan menuju lukisan pemandangan sawah. Ia membuka brankas baja yang tersembunyi. Ia memasukkan map itu ke dalamnya, lalu memutar kunci perak ibunya. Kali ini, bukan lagi kunci perjuangan, melainkan kunci penutup bab. Ia keluar dari ruangan, berjalan menuju paviliun kaca, di mana Reza sedang menunggunya untuk membahas kasus baru yayasan. Di luar, cahaya mentari pagi menyinari Yayasan Suci Mengabdi, sebuah monumen abadi untuk keadilan, cinta, dan warisan seorang ibu yang tak pernah usang. Setahun setelah pertunangan mereka yang sederhana, Atika dan Reza melangsungkan pernikahan di taman belakang rumah Ibu Suci. Bukan pesta mewah, melainkan akad nikah yang intim dan penuh makna. Di bawah naungan pohon Kamboja, tak jauh dari kursi goyang rotan yang kini dihiasi rangkaian bunga melati, mereka mengikat janji. Di tengah tamu yang hadir, sebagian besar adalah lansia yang dibantu yayasan dan kolega hukum. Atika mengenakan kebaya putih elegan. Setelah ijab kabul, Reza berbisik, kunci yang kamu terima dulu bukan hanya kunci rumahku, tapi kunci untuk membuka babak baru misi kita bersama. Atika memeluknya erat, air matanya menetes bahagia. Ia melihat bayangan ibunya, tersenyum bangga di antara kerumunan bunga lili putih.
2 tahun pernikahan Atika dan Reza mengukuhkan Yayasan Suci Mengabdi sebagai mercusuar keadilan. Di aula kantor pusat, Atika memimpin peresmian cabang pertama yang difokuskan pada program rehabilitasi psikologis bagi para lansia korban eksploitasi. Ia berdiri di podium, aura kepemimpinannya kini matang dan berwibawa, jauh berbeda dari gadis yang berdiri kaku di ambang pintu rumahnya. Kita tidak hanya memperjuangkan hak hukum, katanya, suaranya lantang, tetapi kita juga menyembuhkan hati yang terluka. Ini adalah warisan sejati Ibu Suci, memberi kembali martabat dan kedamaian. Di barisan depan, Reza dan Pak Wijoyo bertepuk tangan, bangga menyaksikan Atika telah sepenuhnya mewujudkan visi ibunya. 4 tahun berlalu sejak pernikahan mereka, taman belakang menjadi saksi bisu dari kehidupan baru Atika dan Reza. Kursi goyang rotan peninggalan Ibu Suci kini menjadi tempat favorit mereka untuk berbagi cerita dan mimpi. Sore itu, Atika duduk bersandar di pelukan Reza, perutnya membesar. Mereka menanti kelahiran putri pertama mereka. Reza mengusap perut Atika, aku akan menceritakan padanya tentang Nenek Suci, tentang keberaniannya, dan bagaimana rumah ini menjadi tempat yang aman bagi banyak orang. Atika memegang tangan Reza, pandangannya tertuju pada langit senja. Ia tidak pernah lagi sendirian. Kunci perak ibunya kini telah menjadi fondasi dari sebuah keluarga, sebuah warisan cinta yang tak lekang oleh waktu, dan sebuah janji bahwa keadilan akan terus hidup. 3 minggu setelah Atika dan Reza berbagi kebahagiaan menanti, putri pertama mereka lahir dengan selamat. Mereka memberinya nama Suci Kinara, Suci, untuk menghormati warisan dan semangat almarhumah ibunya, dan Kinara, yang berarti cahaya yang bersinar, melambangkan harapan baru. Kelahiran Kinara membawa gelombang kegembiraan yang melengkapi kedamaian yang telah lama dicari Atika. Hari itu, saat mereka membawa Kinara pulang dari rumah sakit, Atika melangkah melewati ambang pintu rumah bergaya klasik itu dengan hati yang penuh. Rumah yang dulu terasa sunyi dan penuh duka, kini menyambut mereka dengan kehangatan dan janji masa depan yang tak terlukiskan. Reza menggendong Kinara, membungkusnya dalam selimut rajutan. Mereka berhenti sejenak di depan kursi goyang rotan di teras, tempat favorit Ibu Suci yang kini dihiasi vas bunga lili putih. Lihat, sayang, bisik Reza pada Kinara kecil, suaranya dipenuhi haru. Ini rumah yang Nenek Suci buat untukmu. Sebuah tempat yang dibangun di atas keadilan dan cinta, dan disinilah misimu akan dimulai. Atika menyentuh sandaran kursi rotan yang dingin itu, merasakan ikatan abadi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka yang kini terwujud dalam sosok mungil Kinara. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kinara kini berusia 5 tahun, seorang anak kecil yang cerdas dan lincah dengan mata Ibu Suci dan senyum Reza. Yayasan Suci Mengabdi telah berkembang pesat, membuka 3 cabang di provinsi lain, dan menjadi model nasional untuk perlindungan lansia. Atika, sebagai ketua dewan, kini menghabiskan sebagian besar waktunya merencanakan strategi jangka panjang dari ruang kerjanya, yang telah diubah menjadi kantor modern namun tetap mempertahankan sentuhan klasik. Dari jendela ruang kerjanya yang luas, yang dulunya adalah kamar almarhumah ibunya, ia bisa melihat Kinara. Kinara sedang bermain di taman belakang, berlari melintasi rumput hijau menuju paviliun kaca. Ia membawa seikat bunga Kamboja yang ia petik dari bawah pohon tua. Di teras paviliun, Kinara berinteraksi dengan Pak Wijoyo, yang kini telah pensiun dari firma hukumnya dan menjadi penasihat senior yayasan. Pria parubaya itu tersenyum lembut saat Kinara menyerahkan bunga Kamboja itu kepadanya, seolah-olah bunga itu adalah sebuah penghargaan penting. Atika tersenyum. Rumah ini, warisan ibunya, bukan hanya monumen keadilan yang dingin, melainkan taman kanak-kanak bagi masa depan, memastikan bahwa semangat dan kasih sayang Ibu Suci akan hidup dalam setiap generasi, dari Pak Wijoyo hingga Kinara. Malam telah larut. Setelah memastikan Kinara tertidur nyenyak, Atika dan Reza duduk berdua di kursi goyang rotan, yang kini dipindahkan ke teras depan menghadap gerbang. Udara terasa dingin, namun hati mereka hangat. Atika bersandar nyaman di bahu Reza, menatap bintang-bintang yang berkelip. Di meja nakas kecil di samping kursi, di atas sebuah buku harian bersampul kulit yang baru, tempat Atika mencatat kegiatan yayasan, tergeletak kunci perak mungil milik Ibu Suci. Kunci itu berkilau samar di bawah cahaya lampu temaram, kini menjadi simbol kemenangan abadi. Kita berhasil, Za, bisik Atika, suaranya penuh kepuasan.
Semua yang ibu impikan, semua yang beliau perjuangkan, kita wujudkan. Reza menggenggam tangannya erat. Bukan kita, sayang. Itu adalah kekuatanmu, yang diwarisi dari ibumu. Kamu mengubah racun keserakahan menjadi obat keadilan dan cinta. Atika memejamkan mata, merasakan kedamaian yang mendalam. Ia ingat umpatan Ibu Sari, kamu akan hidup sendirian selamanya. Ironisnya, berkat keberanian ibunya, ia justru menemukan keluarga, cinta sejati, dan tujuan hidup. Kunci perak itu, warisan Ibu Suci, bukan lagi akhir dari sebuah pembalasan, melainkan kunci pembuka dari kebahagiaan yang tak pernah usang. 5 tahun setelah Kinara lahir, Yayasan Suci Mengabdi menerima penghargaan Dharma Bakti Negara, sebuah pengakuan nasional tertinggi atas kontribusi mereka yang tak ternilai dalam perlindungan lansia. Di sebuah ballroom yang megah di Jakarta, Atika berdiri di atas podium, mengenakan gaun modern berwarna biru laut yang elegan. Wibawanya kini setara dengan para pemimpin dan aktivis senior. Di tengah tepuk tangan yang riuh, ia menerima plakat kehormatan itu. Di depan mikrofon, dengan suara yang dipenuhi kebanggaan, ia mendedikasikan penghargaan itu kepada mendiang ibunya, Suci, dan semua lansia yang berjuang melawan eksploitasi. Dari barisan depan, Reza menatapnya dengan bangga, air mata haru membasahi pelipisnya, sementara Pak Wijoyo, yang kini menjabat sebagai penasihat, tersenyum tulus. Keadilan yang dimulai di sebuah kursi goyang rotan kini bergema di seluruh negeri, bisik Reza kepada Pak Wijoyo. Atika tersenyum, matanya bersinar, mengetahui bahwa visi ibunya telah menjadi kenyataan yang jauh lebih besar dari sekadar pembalasan pribadi. Kinara kini berusia 10 tahun, tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu dan empati. Suatu sore di paviliun kaca, Kinara membantu Atika mengatur buku-buku untuk perpustakaan cabang baru yayasan. Atika tersenyum melihat bagaimana putrinya secara alami berinteraksi dengan para klien lansia. Seorang wanita tua, Ibu Sinta, yang baru saja memenangkan kasus hukumnya berkat bantuan yayasan, mendekati Kinara. Ia berlutut sedikit dan memeluk Kinara dengan erat. Kamu mirip sekali dengan nenek sucimu, Nak. Kamu punya hati yang sama tulusnya, hati yang peduli pada orang lemah. Kinara membalas pelukan itu dengan sungguh-sungguh, tanpa merasa canggung. Atika melihat pemandangan itu dari balik meja kerjanya. Ia menyadari bahwa warisan Ibu Suci bukan hanya tentang hukum dan aset, tetapi tentang kesinambungan kasih sayang. Ia melihat Kinara membawa warisan itu, bukan sebagai beban, melainkan sebagai kehangatan alami yang akan ia sebarkan. Malam telah tiba. Atika dan Reza berjalan melintasi taman belakang, tempat pohon Kamboja yang menaungi kursi goyang rotan ibunya berdiri kokoh. Di bawah sinar bulan, bunga-bunga lili putih mekar di sudut taman, ditanam oleh Atika untuk menghormati ibunya. Reza menunjukkan cetak biru pembangunan cabang baru di provinsi lain. Kita mungkin akan membangun 5 cabang lagi dalam 10 tahun ke depan. Misi ini tidak akan pernah selesai, bukan? Tanya Atika, bersandar pada bahu suaminya, menikmati kedekatan mereka. Tidak, jawab Reza, mencium keningnya. Tapi kita punya fondasi yang kuat. Dan setiap kali kita lelah, kita bisa datang ke sini. Ke tempat di mana semuanya dimulai. Atika mengangguk, memandangi kursi goyang rotan yang kini diletakkan permanen di bawah Kamboja. Kunci perak itu, simbol keadilan, kini tersimpan aman di kantornya, tetapi inti keadilan itu telah dihidupkan di sini. Mereka bukan hanya membangun rumah, mereka membangun masa depan yang penuh harapan bagi banyak orang, memastikan bahwa benih yang ditanam Ibu Suci akan terus menghasilkan buah kebaikan. Sore itu, Atika duduk di teras depan, di samping kursi goyang rotan yang kini menjadi titik fokus rumah, tempat ia sering merenung. Kinara yang baru selesai mandi datang menghampirinya, rambutnya yang panjang masih lembab. Kinara melihat Atika sedang memegang kunci perak mungil yang sudah menjadi mitos keluarga mereka, kunci yang jarang dikeluarkan dari brankas kantor. Mama, kenapa Nenek Suci tidak menjual saja kunci itu? Kan bagus sekali kuncinya, tanya Kinara, suaranya polos. Atika tersenyum. Kunci ini bukan tentang harganya, Nak. Ini adalah kunci keadilan. Nenekmu tidak meninggalkannya sebagai harta, tapi sebagai pengingat bahwa kita harus selalu kuat dan cerdas saat menghadapi ketidakadilan. Kinara duduk di pangkuan Atika.
Nenek suci pasti wanita yang sangat pemberani, ya, Ma. Atika mengangguk, mengelus pipi putrinya. Dia adalah yang terberani. Dan sekarang, keberanian itu ada di dalam dirimu, Kinara. Warisan nenek suci adalah hati yang peduli pada orang lemah dan janji untuk tidak pernah membiarkan kejahatan menang. Atika menggenggam tangan Kinara, meyakinkan bahwa warisan ini bukanlah beban, melainkan kekuatan abadi. 5 tahun berlalu. Kinara kini berusia 15 tahun, seorang remaja yang cerdas dan terlibat aktif. Yayasan Suci Mengabdi meresmikan cabang regional keempatnya di Pulau Seberang, sebuah pencapaian yang menandai transformasi yayasan menjadi entitas nasional. Dalam acara peresmian yang dihadiri oleh pejabat daerah dan ratusan klien, Atika berdiri di podium. Mengenakan setelan batik modern, auranya memancarkan otoritas dan kehangatan. Di barisan tamu kehormatan, Reza dan Pak Wijoyo tersenyum bangga. Di samping mereka, Kinara, yang kini tumbuh menjadi remaja yang anggun, menatap ibunya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai hanya seorang ibu, tetapi sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Cabang ini adalah bukti, kata Atika dengan suara lantang yang dipenuhi emosi, bahwa keadilan Ibu Suci akan terus menyebar. Kami akan menjangkau setiap lansia yang membutuhkan suara, memastikan bahwa tidak ada lagi orang tua yang merasa sendirian dalam menghadapi keserakahan. Kinara bertepuk tangan riuh, tatapannya penuh arti. Di saat itu, ia menyadari bahwa panggung ibunya adalah panggungnya juga, sebuah warisan yang ia terima dengan penuh kesadaran. Waktu terus berputar, 10 tahun lagi berlalu. Kinara Suci Kinara, kini berusia 25 tahun, baru saja menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum dengan predikat cum laude. Meskipun memiliki banyak tawaran dari firma-firma hukum terkemuka, pilihannya sudah bulat. Di ruang kerja yang kaya kenangan, kantor Atika yang dulunya kamar Ibu Suci, ia duduk di seberang Atika, bukan sebagai anak, melainkan sebagai seorang rekan kerja. Atika tersenyum, matanya memancarkan kebanggaan yang tak terlukiskan. Ia mengambil sebuah map tebal berwarna hijau yang berisi kasus baru, seorang lansia korban penelantaran di daerah terpencil. Selamat datang di rumah, Nak, kata Atika, suaranya dipenuhi haru. Ini adalah kasus pertamamu. Ingatlah, kita tidak hanya memperjuangkan hukum, kita memperjuangkan hati. Kinara menerima map itu, menggenggamnya erat. Di balik Kinara, di dinding, terpampang lukisan pemandangan sawah. Kunci perak kecil Ibu Suci yang asli, kini dibingkai dalam kotak kaca di meja kerja, berkilauan. Kinara menoleh pada Atika, sorot matanya yang tajam mewarisi semangat sang nenek. Aku siap, Ma. Misi nenek suci akan terus hidup. Jawabnya, menerima estafet keadilan itu, memastikan bahwa benih yang ditanam 30 tahun lalu telah berakar dan akan berbuah untuk generasi mendatang.